430601213 dari jurusan Administrasi Bisnis Prodi D3 Administrasi Bisnis. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Al-Husori. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Bapak Al-Husori, yaitu isi materinya. Yang pertama, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendirikan sebuah badan usaha. Yang kedua, langkah-langkah penting untuk memudahkan memulai kegiatan usaha. Yang ketiga, perbedaan proses pendirian koperasi sebagai badan hukum dengan pendirian perusahaan lainnya atau PT sebagai badan hukum. Yang keempat, pengertian dan tujuan pendirian sebuah yayasan. Yang kelima, pihak yang patut dihubungi untuk mengembangkan usaha atau kegiatan bisnis. Materi yang pertama, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendirikan sebuah badan usaha. 1. Pengajuan nama perseroan terbatas. Pengajuan nama perusahaan bukan hanya sekedar proses formalitas, tetapi merupakan fondasi utama yang menentukan identitas dan citra perusahaan di mata publik. Yang kedua, pembuatan akte. Akte ini mencakup detail perusahaan seperti nama, pemilik modal, modal dasar, modal disetor, dan struktur organisasi. Yang ketiga, surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. SKDP menjadi bukti resmi bahwa perusahaan memiliki alamat domisili yang sah dan dikenal oleh pihak berwenang di tingkat kelurahan dan kecamatan. Yang keempat, permohonan NPWP. Proses permohonan nomor pokok wajib pajak atau NPWP merupakan langkah penting dalam rangka memperoleh identifikasi pajak yang sah bagi perusahaan. NPWP menjadi tanda pengenal resmi dari segi perpajakan dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang kelima, pengesahan anggaran dasar. Pengesahan anggaran dasar merupakan salah satu proses krusial dalam pendirian badan usaha yang membutuhkan persetujuan resmi dari Menteri Hukum dan HAM. Keenam, izin usaha. Pengajuan izin usaha merupakan tahap penting dalam menjalankan kegiatan bisnis yang sah dan terjamin secara hukum, yaitu sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku di bidang usahanya. Yang ketujuh, BNRI Berita Negara Republik Indonesia. BNRI merupakan publikasi resmi pemerintah yang mencatat segala keputusan dan peristiwa hukum yang dianggap penting, termasuk di dalamnya pengesahan pendirian perusahaan. Yang ke-8, pemenuhan komitmen izin usaha atau PBUMKU adalah tahap terakhir memenuhi komitmen perizinan berusaha yang disesuaikan dengan kegiatan usaha dan KBLI badan usaha. Materi yang kedua, langkah-langkah penting untuk memudahkan memulai kegiatan usaha. 1. Pilih jenis usaha. Tentukan jenis usaha yang ingin dijalankan, apakah itu produk, jasa, atau kombinasi keduanya. Yang kedua, rencana bisnis. Buat rencana bisnis yang jelas termasuk tujuan, strategi, dan proyeksi keuangan. Ini akan membantu tetap fokus dan mengukur kemajuan. Yang ketiga, riset pasar. Pahami kebutuhan dan keinginan pasar, identifikasi pesaing dan peluang yang ada. Yang keempat, legalitas. Urus semua izin dan dokumen legal yang diperlukan. Pastikan usaha kamu beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima, modal. Tentukan sumber modal, apakah dari tabungan pribadi, pinjaman, atau investor. Buat anggaran untuk pengeluaran awal. Yang keenam, pemasaran. Rencanakan strategi pemasaran untuk menjangkau pelanggan, baik secara online maupun offline. Yang ketujuh, jaringan. Bangun jaringan dengan perilaku usaha lain, supplier, dan pelanggan. Ini penting untuk pertumbuhan usaha. Yang kedelapan adalah uji coba. Jika memungkinkan, lakukan uji coba produk atau jasa sebelum peluncuran resmi untuk mendapatkan umpan balik. Yang kesembilan, evaluasi. Setelah memulai semua evaluasi dan sesuaikan strategi berdasarkan umpan balik dan hasil yang diperoleh. Materi yang ketiga, perbedaan proses pendirian koperasi sebagai badan hukum dengan pendirian perusahaan lainnya atau PT sebagai badan hukum.
Tujuan pendiriannya, kalau koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi berfokus pada kepentingan bersama, bukan keuntungan semata. Sedangkan PT atau perseroan terbatas didirikan dengan tujuan mencari keuntungan bagi pemegang saham. Fokus utama adalah profitabilitas dan pertumbuhan bisnis. Kalau menurut keanggotaannya, kalau koperasi, anggota koperasi adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, terlepas dari jumlah modal yang disetor. Sedangkan kalau PT atau perseroan terbatas, pemegang saham memiliki hak suara yang proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki. Keanggotaan bersifat lebih fleksibel dan berdasarkan investasi modal. Kalau menurut proses pendiriannya, kalau koperasi harus memiliki minimal 20 orang pendiri. Yang kedua itu menyusun anggaran dasar AD dan peraturan rumah tangga ART, mengajukan akte pendirian ke notaris dan registrasi Kementerian Koperasi dan UKM. Prosesnya lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat. Kalau PT atau perseroan terbatas dapat didirikan oleh minimal 2 orang. Terus memerlukan akte pendirian disusun oleh notaris, harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan. Prosesnya lebih formal dan berdasarkan hukum komersial. Materi yang keempat, pengertian dan tujuan pendirian sebuah yayasan. Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dan tidak memiliki anggota. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih, baik perorangan maupun badan hukum. Tujuan yayasan yaitu untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Materi yang kelima, pihak yang patut dihubungi untuk mengembangkan usaha atau kegiatan bisnis. Mengembangkan usaha atau kegiatan bisnis memerlukan kerjasama dan komunikasi dengan berbagai pihak. Beberapa pihak yang patut dihubungi yaitu: pertama, investor. Mencari investor yang berminat untuk menanamkan modal dalam bisnis. Yang kedua, pemasok. Berhubungan dengan pemasok untuk mendapatkan bahan baku atau produk yang diperlukan dengan harga dan kualitas yang kompetitif. Yang ketiga, pelanggan. Melakukan riset pasar dan berkomunikasi dengan pelanggan dapat memberikan wawasan yang berharga. Yang keempat, konsultasi bisnis. Menghubungi konsultan bisnis untuk mendapatkan nasihat dan strategi dalam mengembangkan usaha. Yang kelima, bank dan lembaga keuangan. Jika membutuhkan pinjaman atau kredit, berhubungan dengan bank atau lembaga keuangan untuk membahas opsi pembiayaan yang tersedia. Yang keenam, bisnis. Mengembangkan kerjasama dengan mitra strategi yang dapat saling mendukung dalam pemasaran, distribusi, atau pengembangan produk. Sekian penjelasan materi yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.